rakyat. Tahu nggak sama spanduk itu siapa, Bang? Oh, kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Maaf nanya dikit, tahu nggak Bang yang di spanduk itu siapa? Puan Maharani. Tahu dia siapa, Bang? Baik, makasih Bang ya. Bang, numpang nanya, tahu nggak yang di spanduk itu siapa? Puan Maharani. Puan Maharani, tahu Iya. nggak dia siapa? Kurang tahu. Nggak tahu ya? Iya. Baik, makasih Bang ya. Mas Sukanto, Pak, boleh lihat nggak? Di situ kan ada baliho gede tuh. Tahu nggak Pak itu siapa Pak? Belum tahu, nggak paham, nggak terlalu paham. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Itu kan ada baliho gede banget tuh Pak. Tahu nggak dia namanya siapa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Secuplik wawancara sejumlah warga ini memberi gambaran bahwa tak semua masyarakat mengenal elit politik yang kini tengah masif memajang baliho diri demi pesta demokrasi yang tinggal 3 tahun lagi. Belakangan, baliho sejumlah tokoh politik memang kerap dijumpai di jalanan di berbagai daerah di tanah air. Mulai dari baliho Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertanyaannya kemudian, mengapa para punggawa parpol ini seolah berlomba-lomba memperkenalkan diri ke publik? Benarkah popularitas dan elektabilitas mereka yang masih minim membuat mereka sibuk tampil demi meraih simpati? Penggunaan baliho ini memang digunakan oleh para pejabat, tokoh-tokoh yang merasa dirinya kurang dekat dengan rakyat. Coba cek para menteri atau para kepala daerah yang dekat dengan rakyat, mereka toh belum perlu pasang baliho. Kenapa? Karena mereka dekat dengan rakyat. Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, belum ada yang pasang baliho. Namun di tengah perang baliho, rupanya elektabilitas AHY mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto berdasarkan survei terbaru dari New Indonesia Research and Consulting. Tren kenaikan elektabilitas AHY diketahui sejak survei dilakukan pada Mei 2021. Elektabilitas yang meningkat baik dari Mas AHY maupun Partai Demokrat selama setahun terakhir ini itu bukan merupakan hasil dari baliho gitu. Itu adalah merupakan hasil kerja nyata kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia yang melaksanakan instruksi Ketum AHY untuk terus peduli dan berbagi gitu, kepada masyarakat yang terdampak baik kesehatan maupun ekonominya akibat pandemi COVID-19 gitu. Sebuah hal yang wajar bila bursa politik kian panas mendekati Pilpres 2024. Mesin parpol pun sudah harus mulai bergerak dari sekarang. Sayang, kondisi pandemi corona yang masih melanda negeri membuat langkah para politikus ini justru menuai polemik. Pemasangan baliho yang tidak tepat di saat tidak tepat artinya dilakukan di masa pandemi, di mana masyarakat sedang kesusahan, di mana masyarakat banyak yang tidak bisa makan, di mana masyarakat banyak yang nganggur, di mana masyarakat banyak meninggal dunia, di mana angka corona makin terus meninggi gitu. Ini menjadi bumerang bagi elektabilitas para elit-elit dan para petinggi partai tersebut. Lalu kedua, banyak yang berteriak, itu kan buang-buang uang. Loh, bagi kita berinvestasi untuk menjaga kebenekaan Indonesia itu bukan buang-buang uang. Karena fraksi PDI Perjuangan di lapangan dan di parlemen tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Kita tetap membuka dapur umum untuk masyarakat yang menderita karena PPKM. Kita tetap berbagi suplemen vitamin, makanan kepada mereka yang sedang isoman. Kita tetap banting tulang untuk menyediakan vaksin, ya, membantu memfasilitasi vaksin di masyarakat. Jadi tidak ada yang terhalangi oleh
kalau kita juga berkontribusi untuk bicara tentang narasi kebinekaan. Tapi sesungguhnya partai bukan saja memerintahkan kita agar mensosialisasikan ketua umum, partai juga secara tegas meminta kami sebagai kader-kader partai untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Terlepas dari segala pro dan kontra, baliho memang dinilai masih efektif digunakan seorang tokoh politik untuk memperkenalkan diri, terutama kepada masyarakat kelas menengah dan mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Pun, baliho juga dianggap sebagai isyarat kesungguhan tokoh politik yang ingin mencalonkan diri. Itu kan menjadi salah satu instrumen ya yang dilakukan oleh para pemimpin, meningkatkan elektabilitas, meningkatkan daya popularitas. Tetapi dalam konteks ini itu enggak semua seperti itu, artinya tergantung semangat dari kader masing-masing. Ada yang sama sekali nggak paham masalah itu, ya mereka pasang aja. Sebenarnya itu instrumen awal aja sih ya. Artinya yang paling penting adalah setelah itu adalah para kader turun ke masyarakat, menyapa masyarakat secara langsung, door to door, hadir di tengah-tengah masyarakat, ya. Bersama-sama masyarakat mendengarkan apa menjadi masukan masyarakat dan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu aja. Kalau cuma baliho tapi kadarnya tidak turun ya percuma.